Halo netizen, bertemu lagi di channel Dem Movie. Di video kali ini kita akan membahas sebuah alur film yang bertemakan psikopat yang berjudul The Good Son. Film ini sendiri akan menceritakan tentang seorang anak yang dipaksa tinggal bersama saudaranya sampai akhirnya dia pun menyadari kalau ada keanehan dengan keluarga ini. Penasaran dengan alur filmnya? Langsung aja kita masuk ke dalam isi cerita. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak bernama Mark sedang bertanding bola melawan kesebelasan Nankatsu. Saat lagi asiknya bertanding, ayahnya tiba-tiba datang menjemputnya. Scene kemudian berganti di rumah sakit dan ternyata di sana ibunya sedang terbaring lemah dan sedang kritis. Setelah ibunya menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada Mark, si ibu pun meninggal dunia. Singkat cerita, mereka pun melakukan proses pemakaman. Setelah itu, Jack, ayah Mark terlihat cemas karena ternyata setelah ini dia harus pergi ke luar negeri selama 2 minggu untuk perjalanan bisnis. Dia pun bercerita kepada saudaranya Wallace kalau ia nggak tega meninggalkan Mark di rumah saudaranya ini. Setelah Wallace meyakinkan Jack, akhirnya dia pun bisa tenang. Singkat cerita, Jack pun mengantar Mark ke rumah Wallace. Sesampainya di sana, mereka pun disambut oleh Wallace beserta keluarganya. Dan di hari itulah pertama kalinya Mark bertemu dengan Henry. Di malam hari, mereka pun mengadakan acara makan malam bersama. Setelah itu, dengan berat hati, Jack pun harus pulang dan meninggalkan Mark di sana. Keesokan paginya, Henry mengajak Mark untuk pergi bermain. Awalnya, Henry mengajak Mark bermain di rumah pohon. Tapi tak lama berselang, dia tiba-tiba mengajak Mark pergi ke sebuah pabrik dan ngerusuh di sana dengan melempar batu ke arah kaca pabrik. Tak sampai di situ, aktivitas mereka semakin menjadi-jadi setelah Henry mengajak Mark ke kuburan dan Henry dengan santainya ngerokok di sana. Hah? Di sana, Henry menanyakan bagaimana keadaan terakhir saat ibu Mark meninggal. Setelah itu, dia pun bercerita kalau dia juga pernah melihat adiknya sekarat dan mati tenggelam di bak mandi. Di situ, Mark mulai merasa ada yang tidak beres dengan Henry. Kemudian, scene berganti di malam hari saat mereka berdua bersiap-siap ingin tidur. Sebelum tidur, Mark mengatakan kepada Henry kalau hari ini sangat menyenangkan. Lah, menyenangkan dari mana, cuk? Kemudian Henry pun membalas. Singkat cerita, keesokan paginya lagi-lagi Henry mengajak Mark pergi bermain. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dikejar oleh seekor anjing. Untunglah saat itu mereka bisa selamat. Setelah itu, Henry mengajak Mark ke sebuah gudang dan di sana dia menunjukkan sebuah senjata yang ia rakit sendiri. Mereka pun bermain dengan senjata tersebut dan mencoba menakuti seekor kucing. Tembakannya tepat mengenai sebuah pohon dan Mark takjub melihat itu, sedangkan Henry malah terlihat kecewa.
Setelah itu, sesampainya di rumah, ternyata Mark sudah ditunggu oleh seorang psikiater. Dia berniat ingin menghilangkan trauma dari Mark setelah Mark kehilangan ibunya. Keesokan harinya, mereka kembali bermain dengan senjata rakitan Henry. Saat Mark lagi mencari sasaran untuk ditembak, Henry melihat seekor anjing yang kemarin sempat mengejar mereka. Henry tiba-tiba langsung mengarahkan senjatanya ke arah anjing tersebut. Mark yang coba mencegah Henry sayangnya sudah terlambat, dan anjing tersebut langsung mati seketika. Dengan muka tanpa dosa, Henry pun beralasan, setelah itu, mereka segera membuang anjing tersebut di dalam sumur. Sesampainya di rumah, Mark melihat susuannya sedang memandangi foto Richard. Yang seperti kita ketahui kalau Richard adalah adiknya Henry yang telah meninggal gara-gara tenggelam di bak kamar mandi. Setelah itu Henry datang dan kembali mengajak Mark ke gudang belakang rumahnya. Mark yang awalnya ragu akhirnya menuruti juga ajakan dari Henry. Di sana ternyata Henry sudah membuat sebuah boneka yang sangat mirip dengan manusia. Henry mengajak Mark untuk membawa boneka tersebut ke suatu tempat. Mereka berdua pun membawa boneka itu dan faktanya ternyata tujuan Henry adalah menuju ke flyover. Akhirnya tibalah mereka tepat di tengah jalan raya. Henry yang tanpa ragu segera menjatuhkan boneka tersebut ke bawah. Dan tiba-tiba terjadilah kecelakaan yang cukup parah. Mark yang melihat kejadian itu langsung terdiam seketika, sedangkan Henry dengan santainya malah tersenyum melihat pemandangan tersebut. Tak lama berselang, polisi pun datang dan mereka pun bersembunyi. Di sana, mereka berdua sempat adu mulut karena Mark merasa kelakuan Henry sudah keterlaluan. Henry yang seorang psikopat cilik dengan tenang membalas perkataan Mark. Mereka akhirnya pulang dan di malam hari berita kecelakaan itu pun mulai tersebar. Setelah itu, Mark mencoba melapor kepada Wallace, ayahnya Henry. Akan tetapi, rencananya digagalkan oleh Henry yang tiba tepat waktu. Henry pun langsung mengancam Mark. Henry mengatakan kepada Mark kalau ia akan menjebak Mark jika Mark berani melapor kejadian itu kepada Wallace. Mendengar itu, Mark pun mengurungkan niatnya. Di dalam kamar, Mark dan Henry akhirnya terlibat adegan baku hantam. Henry kembali mengancam Mark kalau ia bisa saja membuat Connie seperti Richard. Di sini sudah jelas kalau ternyata Henry lah yang telah membunuh Richard. Singkat cerita, di pagi hari, Mark bangun tidur dan menyadari kalau Henry sudah tidak ada di sana. Mark mendengar percakapan Susan dan Wallace yang ternyata Henry mengajak Connie pergi bermain skating di sebuah kolam. Mendengar itu, Mark pun bergegas ke sana. Ketika tiba di sana, Mark pun melihat Henry dan Connie sedang bermain skating.
Mark yang merasa kalau Connie dalam bahaya mencoba berlari menyusul mereka. Dan benar saja, ternyata Henry membawa Connie di area berbahaya yang mana di sana es sangat tipis. Dia pun mendorong Connie ke sana dan tiba-tiba es di kolam tersebut seketika retak dan Connie pun tenggelam di sana. Connie yang berusaha meraih tangan Henry malah dilepas kembali olehnya. Saat Connie hampir sekarat, untunglah dua orang pengunjung di sana berhasil menyelamatkan Connie. Setelah itu, Connie segera dibawa ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, Susan menghabiskan harinya dengan termenung di sebuah tebing. Tiba-tiba, Mark datang menghampiri Susan dan ingin menceritakan kronologi yang sebenarnya atas tenggelamnya Connie di kolam es. Mendengar kalau dalang di balik tenggelamnya Connie adalah Henry, Susan seakan tidak percaya dan langsung menampar Mark. Susan merasa kalau Mark telah mengarang cerita bohong kepadanya. Di malam hari, Henry kembali ingin melancarkan aksinya dengan mendatangi Connie dan berencana ingin mendekap Connie. Tapi tiba-tiba ia dikagetkan dengan Susan yang ternyata juga berada di ruangan itu, sehingga Henry pun seketika langsung berdalih. Keesokan harinya, Mark menelpon ayahnya dan menceritakan semua kejadian yang ia alami kepada ayahnya. Ayahnya yang cemas menyuruh Mark untuk menceritakan kejadian itu kepada psikiater. Mark yang langsung bergegas ke rumah psikiater dikejutkan oleh Henry yang ternyata sudah tiba duluan ke sana. Hi, Mark. Di sana, Henry menceritakan semua kejadian yang ia lakukan seolah Mark lah yang jadi pelakunya. Kemudian, scene berganti di malam hari saat Mark terbangun dan menyadari kalau Henry sedang berada di dapur. Di sana, ternyata Henry mencoba meracuni semua makanan di dalam kulkas dan berniat ingin membunuh keluarganya sendiri. Mark yang menyadari itu langsung membuang semua makanan yang ada di dalam kulkas. Dan Henry yang melihat itu dengan bergegas membangunkan orang tuanya. Susan dan Wallace semakin cemas dan menyangka kalau Mark sedang mengalami trauma yang cukup parah. Keesokan paginya, Susan penasaran dan pergi ke gudang tempat di mana Henry dan Mark sering bermain. Di sana betapa kagetnya ia saat tanpa sengaja menemukan mainan Richard yang selama ini ia cari. Tak lama berselang, Henry yang baru saja tiba langsung kaget melihat ibunya yang berada di sana. Kemudian Susan tanpa basa-basi langsung menanyakan kepada Henry dari mana ia mendapatkan mainan Richard yang selama ini ia cari. Henry kemudian merampas mainan tersebut dan membawanya lari. Kemudian ia membuangnya ke dalam sumur. Setelah itu, sesampainya di rumah, Henry pun mengatakan rencananya kepada Mark kalau ia berniat ingin membunuh ibunya. Ada, nih bocah minta dikuliah nih kayaknya. Kemudian, Mark yang mengetahui itu langsung menyerang Henry dengan sebuah gunting. Akan tetapi, tiba-tiba Wallace pun datang dan ia langsung menahan Mark. Wallace lalu mengunci Mark di ruang tamu dan segera memanggil psikiater. Tak lama berselang saat Mark melihat ke arah jendela, dia pun melihat Susan yang baru pulang dan tiba-tiba Henry datang dan langsung mengajaknya ke suatu tempat. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Wallace pun tiba dan Mark memanfaatkan itu untuk kabur.
Sementara itu, di tengah perjalanan, Susan menanyakan kronologi kematian Richard kepada Henry. Dan Henry dengan tenang menjawab kalau ialah yang membunuh Richard. Mendengar itu, Susan pun terdiam dan mengatakan akan membawa Henry ke tempat rehabilitas. Akan tetapi, Henry tidak terima dan mengancam ingin bunuh diri. Susan pun mengejar Henry yang berlari ke arah tebing. Di saat ia tiba di sana, betapa kagetnya ia kalau ternyata Henry telah menjebaknya dan tiba-tiba Henry pun berlari dan mendorong Susan dari sana. Ini kalau di Indonesia, gue yakin Henry udah dikutuk jadi batu nih. Akhirnya, Susan pun terjatuh dari atas tebing, tapi untunglah di saat itu ia masih bisa memegang sebuah ranting pohon. Di saat ia ingin memanjat tebing, tiba-tiba Henry dari atas ternyata sudah bersiap ingin melempar batu ke arah Susan. Tapi untunglah di saat yang bersamaan, Mark pun tiba di sana dan langsung mendorong Henry. Kemudian terjadilah adegan baku hantam antara Henry dan Mark. Sementara itu, Susan pun berusaha memanjat tebing. Di saat Susan berhasil sampai ke atas, tiba-tiba Mark dan Henry yang sedang bergelut ria ternyata terjatuh dan untunglah Susan dengan cepat menangkap tangan mereka berdua. Kemudian Susan pun mengalami dilema antara menyelamatkan Henry si anak durhaka atau Mark si anak yang soleha. Henry yang menyadari nyawanya terancam mencoba merayu ibunya agar ia bisa selamat. Tapi ternyata dengan berat hati ibunya melepas Henry dan lebih memilih menyelamatkan Mark. Kemudian Henry pun terjatuh dan innalillahi. Mereka berdua akhirnya berpelukan dan menangis sejadi-jadinya. Setelah itu, film pun tamat. Demikianlah alur dari film The Good Son. Pesan moral yang bisa saya ambil dari film ini adalah untuk lebih berhati-hati dalam memilih teman. Oke, akhir kata saya beserta Pak RT pamit undur diri dan sampai bertemu lagi di next video.